Hai, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niri, peserta Latsar Angkatan 11 kelompok 2 dari Pusat Pelatihan SDMPP. Di sini saya akan mengerjakan podcast tentang menanamkan nilai-nilai berakhlak di lingkungan kerja. Dan di samping saya sudah ada narasumber kita dalam podcast kali ini, yaitu senior saya sendiri. Siapa? Mari kita berkenalan dulu. Silahkan untuk Bapak, atas waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Edi Kurniawan. Saya angkatan tahun 2015, penerimaan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Bengkulu. Tahun 2018 saya ditarik ke pusat, tepatnya di Biro Hukum. Sejak berdirinya Puslat, saya ditarik lagi ke Puslat. Jabatan saya sekarang adalah Arsiparis Mahir pada Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan. Oke, itu saja. Terima kasih perkenalannya. Silakan. Terima kasih Pak Edi. Oke, langsung aja ya teman-teman. Pak Edi, kenapa sih kita sebagai ASN itu perlu punya nilai-nilai dasar yang sama? Menurut Bapak kenapa? Karena menurut saya kita harus punya panduan yang jelas tentang nilai-nilai dasar yang sama untuk panduan kita, karena kita itu sebagai abdi masyarakat, kita sebagai pelayan masyarakat, karena kita itu dibayar oleh jerih payah masyarakat. Jadi kita harus punya pedoman yang sama dalam melayani masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, apa sih tantangan terbesar kita sebagai ASN itu untuk menerapkan nilai-nilai ini itu apa? Nilai yang sama tadi itu. Menurut saya itu sulitnya itu adalah budaya lama. Jadi kita itu tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Misalkan nih kita sudah harus pakai metode internet nih, tapi kita masih yang orang-orang lama itu kesusahan. Karena apa? Karena harus belajar lagi. Itu yang paling penting tuh, pasti permasalahannya di situ. Terus yang kedua, biasanya karena sudah nyaman dengan zona yang dulu yang tidak pakai internet, ya mereka akan mempertahankan itu. Mereka nggak akan mau untuk merubah pola pikirnya. Susah adaptasi sama sistem baru lah ya. Perkembangan zaman. Pak, ASN ini kan punya core value, salah satunya itu berakhlak. Gimana sih caranya biar berakhlak itu nggak hanya sekedar spanduk atau pedoman kita, tapi kita itu menerapkan di kehidupan sehari-hari kita sebagai ASN. Menurut Bapak itu kita harus gimana? Menurut saya kita itu ya harus memulai dari diri sendiri, ya kan? Ya, memulai dari diri sendiri. Jadi ingat, kita itu adalah pelayan masyarakat. Tiap hari harus kita tanamkan tuh, kita pelayan masyarakat, tanpa kita melihat aturan dan peraturan yang berlaku. Itu abaikan dulu. Kenapa? Karena kalau kita memikirkan peraturan dan aturan, pasti kita, oh ini ada aturannya, ini tidak ada aturannya, oh aturannya seperti ini, nanti sanksinya seperti ini. Jangan seperti itu, karena kalau seperti itu ya kita nggak akan bisa lagi itu nilai-nilai itu kita jalanin. Ya kita biasakan aja. Misalkan kita berangkat kerja, kita di rumah berangkat kerja, di kantor tuh, oh kita pelayan masyarakat, kita harus seperti apa? Seperti berakhlak tadi. Di dalam berakhlak itu yang pertama itu kan ada berorientasi pelayanan. Apa sih langkah nyata kita untuk mengubah pola pikir ASN biar kita itu melayani, bukan dilayani? Pertama itu kita mengikuti diklat dulu, ya kan?
bagaimana caranya kita itu melayani. Karena tanpa itu, karena kita kan mindset kita kan sudah lama terbangun nih bahwa kita itu adalah zaman dulu itu kita tuh yang paling hebat, yang paling bagus gitu, ASN itu. Tapi sekarang itu mindset kita rubah. Jadi kita itu pelayan masyarakat lewat apa? Lewat pelatihan, ya kan? Jadi soft skill kita tahu. Ketika kita dapat soft skill, oh saya itu dapat ilmu seperti ini, itu saya gunakan untuk melayani masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dari instansi ya, dari pimpinan kita itu ada reward and punishment gitu kan. Jadi biar kalau kita tidak melayani masyarakat itu punishmentnya seperti apa, ya kan? Nah kalau kita melayani masyarakat itu bagus nih, ya kan? Nah dapat rewardnya seperti apa? Selanjutnya itu tentang nilai akuntabel dan kompeten. Ini saya jadikan satu ya pertanyaannya Pak. Bagaimana sih kita di instansi itu bisa mengukur keberhasilan kita bahwa nih anak nih atau nih pegawai nih orangnya akuntabel, kompeten, kayak gitu. Apa sih yang harus kita lihat atau kita ketahui? Yang paling pertama ya memang itu dulu ya, yang tadi di awal, bahwa kita itu budayakan bahwa kita itu sebagai pelayan masyarakat ya. Yang pertama itu pasti di situ. Yang kedua, kita kan punya yang namanya SKP ya. Kalau ASN kan namanya SKP. Nah di SKP di situ kita juga sebagai ASN itu bisa melihat kerjaan saya apa tiap bulan, ya kan? Di situ dilihatkan. Nah dilihatkan itu jangan hanya dilihat dipototin saja, tapi harus kita benar-benar saya bulan ini dapat apa yang saya berikan untuk masyarakat itu, ya kan? Itu harus kalian benar-benar lihat itu. Jangan sampai kalian nggak lihat itu tiap bulan itu, karena kita nanti waktu pasti kita akan dapat reward dan punishment tadi itu, ya kan? Kalau ternyata bagus pelayanan kita kepada masyarakat, ya sudah kita dapat reward apa, ya kan? Terus jangan lupa SKP itu, actingnya itu, ya kan? Di acting itu dapat jelas di situ. Apa yang akan saya laksanakan, apa yang harus menjadi dapat apa ya di situ di acting itu. Ya. Untuk core value loyal, ini kan kita bisa melakukan dengan kita tuh loyal itu harusnya kan sebenarnya kita loyal itu ke negara kita ya Pak. Gimana sih kita menanamkan rasa loyal itu tanpa merasa yang pertama pasti nilai-nilai Pancasila ya. Pancasila itu wajib kita hayati. Apa itu Pancasila? Karena kita sebagai ASN harus hafal itu Pancasila, sila 1, 2, 3, 4, 5 itu, ya kan? Itu kita harus hafal. Artinya, maknanya juga kita harus hafal, ya kan? Yang kedua, pembukaan undang-undang dan isi dari undang-undang itu kita harus benar-benar, apalagi pembukaan yang mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan? Itu kita harus ikut di situ, di dalamnya situ. Nah, dan kalau kita sudah menghayati nilai-nilai Pancasila, undang-undang, ya kan? Pasti kita di situ nanti akan tertanam sendiri bahwa kita itu bukan kerja untuk pimpinan kita. Loyal dalam arti loyal kepada pimpinan, pasti kita akan loyal kepada negara, terutama kepada masyarakat. Kalau kita hayati Pancasila dan undang-undangnya. Selanjutnya nilai adaptif. Adaptif ini kita sebagai ASN itu lebih mendorong untuk bisa adaptasi sama perkembangan, apapun perkembangan itu. Nah, menurut Bapak itu gimana kita menerapkannya di unit kerja kita? Kalau menurut saya adaptif itu seperti kolaborasi ya, kolaborasi. Intinya kita itu bekerja harus sebagai teamwork, ya, teamwork. Jadi teman-teman yang Gen Z ini ya, kalau kami ini kan sudah gen yang lama. Nah,
gen yang lama itu kan pasti harus belajar nih untuk belajar teknologi apa yang sekarang berkembang ya kan. Nah teman-teman yang Gen Z seperti kalian itu harus mau istilahnya bukan mengajari ya, tapi memberi ilmu juga kepada kami ya kan, dan kami juga akan memberi pengalaman kami ya kan kepada kalian. Nah itulah yang namanya adaptif ya kan. Jadi kita seperti kolaborasi. Jadi ketika kita sudah bisa berkolaborasi ya kan, maka kalian nggak akan canggung untuk bisa melayani masyarakat tadi. Kenapa? Karena dari bapak ini dapat, ibu ini dari pengalamannya saya dapat pengalaman seperti ini. Jadi walaupun kalian belum punya pengalaman, tapi kalian sudah, karena kalian adaptif dengan kami tadi ya kan, kolaborasi ini akhirnya kalian bisa menceritakan dan bawa itu ke melayani masyarakat. Kolaboratif tadi kan udah digabungkan tuh sama Pak Edi. Sekarang kita bahas tentang harmonis. Gimana pentingnya harmonis dalam hidup kita? Penting sekali ya harmonis itu ya. Misalkan nih antara Niri dengan saya nih misalkan, karena perempuan dan laki-laki tetap harus ada menjaga ini kan, menjaga jaga batas-batasnya, apalagi antara yang sudah berkeluarga dengan yang belum ya kan, tetap, tapi intinya saling menghargai. Niri ilmunya sudah seperti ini karena dari Gen Z kan, jadi saya tetap menghargai, berarti ilmu yang sekarang tuh seperti ini. Jadi saya menghargai Niri untuk memberi saya ilmu, dan saya menghargai Niri, saya memberi ilmu saya. Walaupun misalkan nih saling bertukar pengalaman, terus misalkan antara Islam dengan agama yang lain, yang non, ya kita tetap ini walaupun satu tim ya. Untuk menciptakan itu tadi suasana yang kondusif. Iya, betul. Yang terakhir, ini pesan Bapak untuk para SN agar tidak lelah dalam berproses dan terus mengupayakan biar kita itu punya core value berakhlak. Pesannya kepada adik-adik ya kan, tetap semangat bahwa, dan camkan dalam hati bahwa kita itu adalah pelayan masyarakat. Semangat. Itu aja. Oke, terima kasih. Sekian podcast dari kami. Sampai ketemu di podcast saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiq Nam Jagat Samagram, we are family.